Sama-sama kita siapkan hati kita sebelum masuk ke perjamuan kudus. Kita mau nyanyiin satu lagu ini di mana kasihnya Allah yang begitu besar buat kita, yang memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan, yang menyelamatkan kita dari maut, menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Kita mau sama-sama nyanyiin lagu ini, jadikan lagu ini doa setiap kita, di mana dialah tempat kita bersandar, tempat kita menaruh pengharapan kita, tempat kita menaruh mimpi-mimpi kita. Let's sing it. Let's prepare our heart. I have this hope as an anchor for my soul. Through every storm, I will hold to. I will hold to with endless love, with endless love. All my fear is swept away. In everything I trust in you. In everything I will trust in you. Since there is hope, there is hope in the promise of the cross. You give everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. You're the anchor for my soul. Unchanging one, unchanging one. You and is to come. Your promise sure, your promise sure. You'll not let go. You will not let go. Oh, there is hope. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. There is hope. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. You're
You give everything. Say it, say it. Yes, Lord, you save us. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. There is hope. There is hope is the promise of the cross. You give everything. You gave everything to save the world. And His hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Sing it once again with your faith. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Jesus. Teman-teman, setelah ini kita akan ambil perjamuan kudus. Dan teman-teman yang udah dapet, oke, yang belum dapat kalian bisa angkat tangan supaya Asher bisa mendatangi kalian dan kasih kalian roti dan anggur perjamuan. Ada satu ayat yang mau aku sampaikan sebelum kita ngambil perjamuan kudus, karena aku yakin bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu bukan sebuah rutinitas, oke? Kita ngelakuin ini karena kita tahu apa yang sudah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu. Yohanes 1 ayat 12 bunyinya begini, teman-teman. Perhatiin aja, kalian gak usah buka Alkitab, oke, tapi perhatiin setiap perkataan yang aku sampaikan. Tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan diberi oleh Allah kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Aku gak tahu seberapa dari kalian yang kalian ngelihat tentang Injil itu seperti apa. Mungkin beberapa dari kalian seringkali dengar bahwa Injil itu hanya sekedar tentang, oh ya aku it's about pertobatan. Iya, aku berdosa, aku disuruh bertobat. Tapi seberapa banyak kalian sadar bahwa Yesus turun ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dia bukan hanya sekedar ngomong tentang, oke, kamu manusia berdosa, kamu bertobat and then done. No. Dia datang ke dunia ini supaya kalian bisa ngerasain sorga. Bukan hanya pada saat nanti waktu kalian mati, tapi pada saat kalian di dunia ini kalian bisa ngerasain sorga. Sorga itu bukan sebuah tempat yang hanya sekedar biasa-biasa, no. Sorga itu tentang kalian, tentang kita yang bersama-sama dengan Yesus. Waktu kalian bersama-sama dengan Yesus, segala hal dalam dunia ini yang kalian perlukan, itu kalian diberikan. Kekristenan bukan bicara tentang, oke Kak, kalau aku follow Jesus, aku bakal kaya, no. Tetapi kekristenan itu bicara tentang di mana kamu akan diberikan hikmat, kamu akan diberikan kebenaran, kamu akan diberikan joy, kamu akan diberikan peace. Ketika kamu ngadepin sesuatu yang mungkin buat kalian kayak, Tuhan gue udah putus asa, Tuhan ini gak masuk akal, Tuhan ini gue gak bisa ada di sini. Tapi kalau kalian bersama-sama dengan Tuhan, gue percaya ada hikmat Allah, ada kebenaran, ada peace, ada joy yang bersama-sama dengan kalian sehingga kalian bisa ngadepi kehidupan ini untuk memuliakan Tuhan. So waktu kita ngambil perjamuan kudus, ini bukan rutinitas. Ini bukan saat dimana kalian cuma ngeliat Tuhan aku harus bertobat. No. You see, Tuhan yang kudus itu, yang seharusnya menjadi musuh kita, yang harusnya menjadi musuh Allah, itu tiba-tiba datang dan dia ngomong gini, aku mengasihimu, aku mau mimpin kamu, aku mau berada di depanmu. Apapun yang kamu lakukan, mungkin kamu gak layak, tapi ini loh, Yesus sudah aku kasih buat kalian, supaya kalian layak. Alright?
Mari kita nyanyiin satu lagu ini, bagian ref aja, sekali lagi. Dan kita ngambil perjamuan kudus. There is hope in the promise of the cross. Yes, in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. Yes. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Can we sing once again? There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. There is hope in an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Waktu kami menjauh, Engkau gak pernah putus asa untuk mengejar setiap kami. Kami manusia yang berdosa, kami akui kami manusia berdosa, dan kami hari ini datang kepada Engkau dengan rendah hati, meminta pengampunan, dan kami mengucap syukur buat pengorbanan Yesus. God, mari kita angkat roti bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pengorbanan Engkau dan kayu salib, untuk daging-Mu yang telah tercabik-cabik bagi setiap kami. Kami yang harusnya dihukum, tapi Engkau menggantikan posisi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur kita. Teman-teman yang di rumah, kalian bisa angkat teh yang ada di kalian udah siapkan. Kita sama-sama mau doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap darah yang telah tercurah. Darah yang kudus itu, darah yang tak bercela itu, darah yang luar biasa itu telah membuat kami yang berdosa ini telah Engkau kuduskan, telah Engkau putihkan kembali Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan di atas kayu salib. Biarkanlah kami percaya waktu kami minum ini, kami akan selalu diingatkan oleh Roh Kudus bahwa kami ini adalah milik Allah dan untuk kemuliaan nama Allah. Thank you Lord Jesus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita minum bersama-sama. Yes. Tuhan, gak ada lagi kata-kata yang bisa kami ungkapkan betapa bersyukurnya kami punya Allah yang seperti Engkau. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Kemanapun kami pergi, ketika kami kehilangan arah sekalipun, Engkau Allah yang akan mengarahkan kehidupan kami dan bawa kami untuk kembali dekat dengan Engkau, melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Dunia ini milik Engkau, kehidupan kami milik Engkau. Libatkan kami Tuhan dalam rancangan-Mu. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Thank you Lord Jesus. Berkati juga Kak Patrick yang habis ini akan menyampaikan firman-Mu. Urapi lidah dan bibirnya. Biarkan setiap perkataan yang keluar adalah perkataan firman Tuhan. Bukan perkataannya sendiri, tapi firman Tuhan itu yang akan memberkati setiap orang-orang yang hadir di tempat ini untuk ibadah maupun teman-teman yang ada di Zoom. Thank you Lord. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amen. Alright. Kalian bisa duduk semuanya teman-teman semua. Wow, udah cukup penuh ternyata di sini. Aku berharap kalian semua akan terberkati dengan apa yang akan disampaikan oleh Kak Patrick. Karena gue sendiri percaya bahwa dia adalah orang yang diurapi Tuhan dengan luar biasa guys ya. Bisa panggil Kak Patrick untuk maju ke depan. Kak Patrick, aku gak tahu, mic-mu oke kah baterainya atau enggak? Oke, sip, mantap. Dia akan menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu hari ini, oke, itu semua berasal dari Tuhan, oke, bukan kamu yang bicara dan setiap orang di sini. Pendetanya pasti aman saya, aman. Enggak lah ya, Tuhan yang memberkati. Oke, ya udah. God bless you bro, silakan. Oke, melanjutkan
series yang untuk bulan ini kan kita lagi ngomongin tentang mimpi series. Nah, kalau kalian lihat banyak cloud sini, kalian harus kasih apresiasi untuk pemain siapa aja Indekor ini. Luar biasa. Juju. Kasih tepuk tangan dulu dong. Lihat tuh di dekor semua. Ini kerja keras ini, guys. Dan kita semua tahu lah, mimpi itu seperti yang Kofi J ngomongin minggu lalu, mimpi itu sebuah bahan bakar untuk kita, untuk ya melakukan apapun lah. Apapun yang kita lakukan di keseharian kita itu gara-gara mimpi kita. Apa yang kita impikan itu yang kita akan lakukan. Nah, hari ini kan ini masih rasa-rasa tahun baru. Orang masih buat New Year resolution, goal, apa yang mau di-achieve. Nah, ini lebih kayak kita belajar dari sosok Yusuf, gimana dia akhirnya mendapatkan mimpi yang dia dapatkan waktu kecil itu. Dan untuk kalau kita mendapatkan mimpi itu kita harus membayar harga. Ya udah, kita belajar dulu. Nah, menurut Albert Einstein, kalau kamu mau mendapatkan mimpimu itu lanjut tidur. Karena itu paling baik untuk mendapatkan mimpi. Kamu tetap dalam tidur. Enggak. Guyon guys, ini kurang penting ini guys. Oke, kita kembali ke Yusuf. Nah, mimpi Yusuf itu di ladang ada ikat-ikat berkas gandum yang punya kakak-kakaknya itu mengelilingi punya dia dan menyembah kepada berkasnya Yusuf sendiri. Itu mimpi pertamanya. Terus dia punya mimpi kedua, yaitu bulan dan bintang, bulan, matahari, 11 bintang, itu juga menyembah kepadanya. Patut dia cerita itu ya, ke kakak-kakaknya, ke papa mamanya, ya. Oke. Mereka itu merasa tersinggung. Masa kamu masih kecil gini, bahkan kan kalau kita tahu Yusuf itu termasuk yang paling muda dari semua saudara-saudaranya. Masa kita yang lebih tua ini disuruh menyembah, memang kamu siapa? Kamu kok ngerasa sespesial itu? Nah, aku akan menceritakan pendek tentang kisah Yusuf. Kan kalian pasti sudah pernah belajar di Star Kids mengenai ceritanya yang lebih detail. Nah, dia mulai di ladang dan seperti yang kita tahu, dia itu dijual guys, dijual sama kakak-kakaknya. Di sini ada yang pernah dijual sama saudaranya? Saya nggak ada. Ini menurutku sih sakit sekali sih itu dijual sama kakak-kakaknya. Terus dia pindah ke rumah Potifar. Setelah pindah, dia ini kerja keras, diangkat jadi ketua rumah tangganya. Tetapi dia itu difitnah. Dia ini berbuat baik, dia itu dicobai sama nyonya Potifar. Dia ini say no. Tambah difitnah. Waduh, rasanya hidup ini kok jauh ya. Tadi kan mimpinya apa? Mimpinya ada berkas-berkas gandum, punya kakak-kakaknya ini akan menyembah dia. Terus ada bahkan matahari, bulan, dan bintang juga akan menyembah kepada dia. Tapi kalau kita lihat, kok rasanya setiap ini setelah dijual tambah jauh. Dia sudah mau naik lagi, jatuh lagi, difitnah, tambah sekarang masuk ke penjara. Nah, guys, itu penjara ke kerajaan itu dilupakan. Nah, di penjara dia akan ketemu sama juru makan sama juru minum. Mereka punya mimpi dan dia mengartikan mimpinya mereka. Dan juru minum ini kan juru makannya akhirnya meninggal dan juru minumnya yang tetap melanjutkan servisnya untuk raja, dan juru minum ini lupa guys. Padahal janjinya itu pas waktu itu ngomong sama Yusuf, nanti kalau aku sudah kembali ke raja kamu tak ingat, tak suruh dikeluarin, kamu itu orang baik. Tapi dilupakan 3 kali guys. Dia itu kayak setelah di ladang kan dia anak kesukaan ayahnya. Jadi mungkin mimpi ini sudah dekat, dijual, menjauh lagi dari mimpi. Terus dia sudah jadi kepala rumah tangganya Potifar. Nah, Potifar ini perwira raja yang menjabat sebagai pengawal istana. Jadi sebetulnya kalau kamu bayangin, dia itu lebih dekat sama mimpinya. Lebih dekat untuk orang-orang itu bisa menyembah dia, karena dia itu sudah lebih punya posisi. Dia itu sudah bagus, ya difitnah, turun ke penjara. Nah, kalau penjara ini kan jauh. Kan kita nggak pernah ada orang di penjara kayak happy, aku di penjara gitu. Kan nggak ada yang happy di penjara. Terus dia sudah bahkan
ketemu juru makan sama juru minum, udah buat deal, jabat tangan. Nanti kalau kamu kembali ke raja, jangan lupain aku ya. Iya, aku ingat sama kamu. Dilupain sama temennya. Sakit, dia tambah jauh lagi dari mimpinya. Tapi seperti yang kita tahu, di akhir cerita dia akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, kita hari ini akan belajar apa aja sih yang Yusuf punyai kok dia bisa sampai mendapatkan mimpi tersebut. Nah, ini seperti Yusuf sama mimpinya. Tiap kali dia dijual, kerasa jauh lagi. Dia difitnah, jauh lagi, itu mimpinya. Dilupakan, jauh lagi. Nah, salah pencet. Nah, seperti judulnya, nggak ada lift menuju mimpi. Kita itu harus membayar harga, guys. Kita itu harus berolahraga, naik tangga. Nggak boleh naik lift, nanti terlalu cepat ke mimpinya. Kita build one by one. Dan yang pertama yang Yusuf punya itu excellence. Di ladang, dia pas waktu itu disuruh sama ayahnya. Ini ada bekal untuk kakak-kakakmu dan check on them. Mereka itu keadaannya gimana, lagi sehat-sehat atau lagi kurang sehat. Jadi cek kok. Dia pergi. Duk. Sampai di sana, di tempat yang disuruh sama ayahnya. Loh, mana ya ini? Kakak-kakakku kok nggak ada. Dia itu bahkan akhirnya karena dia ini punya excellent spirit, dia tanya-tanya orang sekitar. Dia ketemu satu orang kayak ini loh, ada kakak-kakakku dan yang mereka gembalakan itu, dan akhirnya orang ini ngomong, kakak-kakakmu itu rasanya pergi ke sana, ke Dotan. Nah, aku sih nggak sampai cari tahu ya berapa jauh Dotan, terus itu jalan berapa lama, tapi menurutku itu sudah pasti cukup jauh gitu. Buktinya nggak kelihatan kan, sudah pergi jauh. Dan dia pun pergi ke kakak-kakaknya, dan seperti yang kita tahu dia akhirnya dijebak sama kakak-kakaknya dan dia dijual itu. Menurutku banyak dari kita, mungkin kalau kita di posisi Yusuf, kita tuh sudah disuruh, kamu lakuin ini ya. Nah, kan kita sudah sampai di tempat kakaknya yang harusnya ayah kita suruh. Ya kita, banyak dari kita pasti, loh, Pak, aku kan sudah pergi ke sini, kakak-kakak yang nggak ada. Kok salah aku ya? Aku pasti pulang. Aku sih ngerasa kalau itu aku, kemungkinan besar aku pulang. Ngomong sama papa, nggak ada Pak. Tadi aku sudah pergi disuruh ke sana, nggak ada kakak-kakak. Mungkin mereka lagi jalan-jalan. Tapi Yusuf punya karakter yang berbeda. Dia disuruh memberikan makan siang ini dan dia pergi all the way. Meskipun ya dia ke Dotan, dia nggak tahu apa masih ketemu kakaknya di sana. Bisa aja kakaknya sudah pindah lagi kan, dia bisa keliling nggak selesai-selesai. Tapi itu pertama kali dia show excellence. Dan kedua di rumah Potifar. Menurut kalian, aku nggak tahu berapa banyak dari kalian punya asisten rumah tangga di rumah kalian. Tapi menurut kalian kalau asisten rumah tangga itu apa kalian percayakan semuanya? Bahkan termasuk ya mobil kalian, kunci apa semua nggak apa-apa, nggak usah dikunci pintu-pintu, percaya penuh. Yusuf itu sudah sampai di titik itu. Dia itu si Potifar ini sudah memberikan semuanya yang ada di dalam rumahnya itu dalam kendalinya Yusuf. Dan sudah pasti ini memang tidak tertulis Yusuf itu kerja keras, Yusuf itu gini, tapi tafsiranku, kalau sampai atasannya itu bisa menyerahkan semua, berarti Yusuf ini has incredible characters. Dia itu pasti pekerja keras, bisa dipercaya, dan untungnya juga ganteng. Mungkin itu juga selling point-nya Yusuf. Dan itu kedua kali di rumah Potifar. Dan seperti yang kita tahu, karena dia luar biasa gini, patut didatangi nyonya Potifar, dia bilang, enggak, atasanku Pak Potifar memberikan aku wewenang atas semua hal yang ada di rumah ini kecuali ya nyonya Potifar itu. Makanya dia nggak mau ngelakuin hal yang tidak benar. Dan akhirnya dia masuk ke penjara kan. Nah, di penjara ditulis ini bahkan dia itu dipercayakan tahanan-tahanan lainnya. Terus juga diserahin tanggung jawab atas segala pekerjaan yang ada dalam penjara itu. Bayangin kalian di penjara tapi kalian yang punya kunci. Jadi kalian ini di penjara tapi lucu gitu, kayak di penjara tapi nggak di penjara karena kamu ini yang ngurusin
orang-orang yang lain di dalam penjara itu. Jadi dia harusnya kalau mau membebaskan diri ya bisa aja tinggal jalan keluar, orang dia yang punya kunci. Sama kepala penjara dia itu diserahin semuanya. Sudah pasti kepala penjara awalnya juga nggak percaya kan sama Yusuf. Tapi Yusuf ini pasti punya karakter yang memang membuat orang pingin memberikan kepercayaan karena dia punya excellence yang luar biasa. Dan sampai akhirnya dia di kerajaan, dia menjadi orang nomor 2-nya di Mesir. Tapi itu kan hasil akhir. Banyak dari kita itu maunya sampai langsung ke akhir. Gak mau lewat tengah-tengahnya, gak mau lihat rumah Potifar, gak mau lihat penjara. Nah, ini aku suka ayat ini, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Aku punya satu teman, menurutku dia itu orang yang sangat-sangat pintar. Menurutku IQ-nya minimal 140 lah, sudah pasti termasuk tergolong jenius. Kita sekolah bareng, dia nggak pernah belajar dan dia tetap selalu dapat nilai yang bagus. Nah tapi aku tanya, loh seriusono lah sekolah ini. Karena dia itu orangnya, bro kalau ngomongin sekolah ya, males aku ini. Coba suruh aku kerja, suruh aku yang lebih berat. Pasti aku sukses, pasti aku bisa. Tapi aku bilang, loh tapi kan yang di depanmu itu sekarang sekolah, ya kamu harus nggarap sekolah ini. Kamu nggak bisa kayak mau langsung loncat gitu. Dia tetap ngomong, nggak lah sekolah itu gampang. Terus menurut papaku ini juga kurang penting, bilangnya dia. Terus aku kayak ya wis. Fast forward sampai sekarang ya. Aku itu kan melihat dia tuh pintar, punya potensi yang tinggi. Tetapi karena menurutku dia nggak bisa setia sama sekolah ini, dia pun akhirnya nggak dapat kepercayaan yang lebih. Tiap kali orang lihat dia, wah sekolah aja nggak diurus. Apalagi nanti tak kasih kerjaan. Jadinya karena dia ini terlalu sombong, terlalu ngerasa ini kerjaan kecil, aku nggak mau kerjaan kecil, aku mau kerjaan yang besar. Dia mau langsung lompat. Itu jadinya dia juga nggak bisa dapat kerjaan yang besar. Jadi kalau mungkin kalian ngerasa sekarang, aduh sekolah itu nggak seru kak, membosankan, nggak menghasilkan uang dan sebagainya. Apa aja yang kalian ngomongin tentang sekolah, pastikan kalian just try your best saja di sekolah. Nah, Tuhan itu kan mempercayakan kita banyak hal. Seperti yang kita belajar, untuk setia akan hal yang kecil itu, Tuhan itu mempercayakan kita dengan waktu. Mungkin kalian sekarang sambil sekolah, masih ada waktu luang, kalian bisa gunakan untuk mendoakan teman-teman kalian. Mungkin bahkan nggak harus mendoakan, ngajak omong teman-teman yang mungkin di sekolah itu bukan anak keren. Teman-teman kalian yang mungkin nggak punya teman, kalian kayak chat, gimana kabarmu? Kamu baik-baik enggak? Ada yang bisa aku doain? Kan juga pasti banyak yang dikasih talenta-talenta. Mau itu main olahraga, main musik, dan ya sebagainya lah, apapun talenta yang kalian sudah diberikan. Kalian mungkin ngerasa, loh kak tapi talenta aku loh mungkin cuma menggambar, orang itu lebih keren, bisa nyanyi, bisa ini semua. Tapi kita harus sadar, kita itu harus setiakan hal-hal yang kecil. Meskipun mungkin talenta kita nggak sekeren punya teman kita, tidak sebanyak teman kita, tapi kalau kita telatenin punya kita juga bisa menjadi yang sangat bagus talenta kita. Mungkin kalian juga ada yang punya uang jajan ekstra. Kalian tuh bisa melatih diri untuk rajin memberikan persembahan, mungkin perpuluhan juga. Dan bahkan mungkin kalau kalian mau melakukan lebih dari yang cuma di gereja, kalian bisa bantu orang-orang di luar sana, memberikan makanan, memberikan apapun lah. Atau mungkin punya teman yang siang itu dia lupa bawa makanan dan tidak bawa uang. Kalian bisa, you know what, aku beliin makanan. Dan dengan kayak gitu, menurutku itu kalian berinvestasi di hidupnya orang lain. Dan dengan itu biasanya return-nya itu yang kalian dapatkan dari itu jauh lebih luar biasa. Nah,
kita juga punya visi untuk mengajak teman-teman kita. Jadi pastikan dengan waktu ekstra kalian itu kita ngajak teman-teman, karena kita mau di tahun ini, tahun 2022 ini, ruangan ini penuh, kalau perlu sampai ruangan sebelah, kalau perlu sampai di bawah guys, kita harus besar 300 anak muda ini visinya CoVJ, jadi kita harus pastikan kita mencoba ke sana. Kan harus mulai dengan mimpi dulu, mempunyai mimpi dan kita akan bisa mengerjakannya. Nah, kita sudah dapat tangga pertama, excellence. Yang kedua itu Yusuf has the right heart, punya hati yang benar. Di setiap perjalanan ini menurutku dia itu sangat bisa sakit hati. Kalau ngomongin sakit hati itu bayangin di ladang ya, kamu ini lagi mbakno makanan untuk kakak-kakakmu, belum sampai sana, di ayatnya ditulis, kakak-kakaknya sudah melihat Yusuf dari jauh dan mau membunuhnya. Jadi bayangin kamu ini lagi mbak makanan, atau digepui, terus baju kesukaanmu yang warna-warni yang punya Yusuf yang keren itu dicopot terus kamu dimasukin sumur. Belum lagi dijual. Aku nggak pernah mengalami ini sih, tapi aku bisa bayangin aku bisa dendam seumur hidup sama kakak-kakakku kayak, wah suatu hari nanti ya kalau aku bisa balas dendam, tak balas. Dan kita seperti yang kita tahu, dia sudah sampai di kerajaan kan, dia sudah sampai di kerajaan pas waktu itu dan ketemu kakak-kakaknya, dia tidak punya niatan yang buruk akan mereka. Padahal harusnya pada saat itu dia bisa balas dendam. Tapi dia sudah memaafkan. Yusuf itu orang yang selalu bisa memaafkan orang lain. Di rumah Potifar, dia ini kan masih ya cukup muda ya, sudah muda, ganteng, digodain. Enggak semua orang loh digodain bisa tahan. Dia ini tahan, dia ini melakukan hal yang benar, tambah difitnah. Kalian pernah nggak melakukan hal yang benar tapi diomong sama orang lain salah? Itu rasanya itu double gak enak. Kalau misalnya memang kita ngelakuin hal yang salah, orang bilang, loh kamu ini salah. Ya kita ngerasa, ya aku tahu sih, aku tadi itu memang mau salah gitu. Tapi ini kalian sedang ngelakuin hal yang benar, yang sulit, terus orang, kamu kok ngelakuin kayak gitu sih, itu gak bener loh. Wah kita ini jadi sakit hatinya double. Tapi dia pun setelah menjadi raja, maksudnya jadi orang nomor 2 di Mesir, dia gak pernah kan diceritakan mencari Potifar yang dulu melakukan hal buruk terhadap dia gak pernah diceritakan kayak gitu. Karena dia memaafkan dan dia tidak memendam kekecewaan itu. Di penjara, dia cerita sama, dia sudah menerjemahkan mimpinya si pembuat minumnya raja. Dia sudah janjian, nanti kalau kamu sampai kembali ke istana, jangan lupa tentang aku. Tetapi ternyata juru minumnya lupa tentang dia. Dan dia pun tetap memaafkan seperti di ladang maupun di rumah Potifar. Dia itu orang yang luar biasa karena dia selalu bisa memaafkan. Orang yang sakit hati itu seperti orang yang minum racun dan mengharapkan orang lain untuk mati. Coba pikirkan baik-baik. Kadang kita ini sakit hati ya, misalnya waktu CoVJ pernah ngomong gak enak ke aku. Aku ini kayak, sakit hati rek. Tapi kalau aku cuma sakit hati tak pendem tok, memang CoVJ akan tahu. CoVJ akan jadi lebih sedih atau lebih gimana. Ya gak ada efeknya guys. Kalian kalau memendam sakit hati, kalian kayak just keeping it in, terus kayak orang itu memang ya, orang itu ya. Itu tuh beneran kayak minum racun, tapi ngarepin orang lain, orang yang kita nggak suka itu kayak aku minum racun kayak kelihatan kok, VJ kok nanti bisa mati karena ini. Tapi itu nggak akan terjadi, itu cuma akan menyakiti dirimu sendiri. Jadi jangan kita sakit hati terus. Di 1 Korintus 10 ayat 31 itu tulisannya gini, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Menurutku Yusuf itu meskipun mungkin banyak orang yang tidak tahu kalau dia itu melewati banyak hal, dia nggak cerita kayak, tahu nggak sih aku ini berat, sedih jual sama saudara-saudara, difitnah,
dilupain, tapi dia nggak pernah kayak gitu. Kan dia memaafkan. Dia itu fokus untuk membawa kemuliaan Allah kemanapun dia berada. Dia itu orang yang sangat luar biasa. Pertanyaannya itu, apa kalian masih mungkin punya kekecewaan terhadap teman kalian, mungkin terhadap orang tua kalian, mungkin terhadap leader-leader di gereja, atau bahkan mungkin punya kekecewaan sama Tuhan? Karena kalau kalian memendam itu terus, dan kalian mengharapkan mimpi kalian bisa terjadi, itu sangat sulit. Ibaratnya itu kayak kamu tuh punya beban di kaki. Kalau kalian suka olahraga bisa pasang beban. Nah, setiap kali kamu kecewa sama orang lain dan memendam, itu seperti nambahin beban terus di kaki. Untuk kamu bisa berjalan aja, jadi lama-lama tambah berat. Jadi pastikan di hari ini kalian introspeksi diri dan lihat, aku masih mendam nggak ya kekecewaan terhadap orang lain? Karena itu akan menghambat kalian untuk mendapatkan kesuksesan dan mimpi kalian itu. Nah, excellence and right heart. Dan ini yang mungkin ini yang terakhir, tapi ini mungkin yang paling terutama. God's favor. Di ketiga kejadian di rumah Potifar, ini yang pertama, di Kejadian 39 ayat 2 tulisannya gini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tadi kan kita bahas tentang excellence, tentang right heart. Ini hal-hal yang bisa dilakukan sama Yusuf. Tapi hal yang terakhir ini, God's favor ini lebih penting lagi. Karena Tuhan itu yang ditulis menyertai Yusuf dan menjadikan dia selalu berhasil. Bayangkan kayak ada pintu mau nutup sama Tuhan, no, dibukain terus pintunya. Jadi mungkin Yusuf ini memang orang yang luar biasa, tapi kita harus ingat at the end of the day, itu ada Tuhan di sana yang memberikan kita peluang-peluang yang luar biasa. Nah, di Kejadian 39 ayat 21, ini patut dia di penjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Mungkin kepala penjaranya awal ketemu Yusuf nggak terlalu impress, Yusuf ya gini-gini aja. Mungkin ya memang dia keren sih, dia baik, dia bisa ngelakuin banyak hal ini. Tapi ya udah kan cuma Yusuf. Tapi kalau Tuhan yang sudah campur tangan di rencananya, dia akan membuat itu semua berhasil. Dan di Kejadian 41:38 ini patut dia sudah sampai di kekerajaan. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Dia ini so filled with the Spirit, dia ini dipenuhi sama roh Tuhan ini sebegitunya sampai Firaun pun bilang, rasanya gak mungkin kita bisa ketemu orang yang lebih diberkatin lagi dari orang ini. Dan kalau kalian baca cerita ini, kalian nanti pulang mau dibaca lagi, gak apa-apa. Di kisah ini, dimanapun Daud berada, berkat itu bukan cuma terhadap dia. Berkat itu untuk dimanapun dia berada. Di rumah Potifar diceritakan setelah dia menjadi kepala rumah tangga itu, segala yang dilakukan di rumah itu diberkati. Bahkan mungkin Potifar pun dapat bonus-bonus dari raja. Padahal kan nggak ada hubungannya harusnya. Tapi kalau kamu punya God's favor, yang diberkatin bukan cuma kamu, tapi sekelilingmu juga akan mendapat berkat itu. Di 1 Korintus 15 ayat 10, ini kan biasanya orang ngomongin, loh God's favor itu kan aku nggak bisa ngontrol kak. Ya apa aku mau ngontrol God's favor? Masa aku, Tuhan God's favor untuk aku ya, jangan untuk orang lain. Kan kita nggak bisa ngontrol. Tapi ini kata-katanya Paulus. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua,
tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Aku melihat Yusuf itu punya hal yang sama. Dia tahu ada favor of God on him. Tapi dia bukan kayak, oh aku ini diberkati mbak Tuhan, aku mau dibawa kemana ya pasti berhasil. Tapi enggak, dia tuh tetap melakukan bagiannya dia. Dia tetap mau bekerja keras dan memberikan the extra mile dan excellence itu. Nah, kita sekarang sudah mencapai tangga paling atas untuk mencapai mimpi itu. Kadang kita itu lucu. Kita itu terlalu fokus sama mimpinya, fokus sama goalnya, dan kita lupa untuk menjalani prosesnya. Banyak dari kita itu mungkin kayak, Tuhan, aku mau sih jadi masuk ke kerajaan, aku mau sukses Tuhan, aku mau bisa mencapai mimpi-mimpiku. Tapi ya kalau bisa dari ladang langsung ke kerajaan aja, nggak usah dijual-jual, nggak usah difitnah-fitnah, nggak usah dilupakan. Itu gak enak Tuhan, aku nggak mau melewati itu semua. Aku mau kalau bisa ada jalan pintas, ada lift dari ladang langsung ke kerajaan. Tapi itu bukan caranya guys. Nggak bisa kamu dari Yusuf pun nggak bisa dari ladang langsung ke kerajaan. Mungkin kalau dia nggak lewat rumahnya Potifar, dia nggak tahu caranya ngatur yang namanya rumah, dia langsung ke kerajaan ya juga bingung mau ngatur orang lain kayak gimana. Kalau dia nggak pernah ke penjara, berhadapan sama orang-orang yang mungkin kurang baik, yang punya masa lalu yang kelam, kalau dia nggak pernah mengalami itu semua, dia bisa-bisa waktu sampai ke kerajaan juga nggak bisa ngomong sama orang, nggak cocok sana, nggak cocok sini. Dia develop skill di setiap tempat itu. Dia fokus setiap tempat, dia bertambah baik. Dia mengintrospeksi diri dan melihat apa yang aku bisa kembangkan. Dan sampai akhirnya kita ngelihat dia sampai di kerajaan. Jangan sampai kita cuma lihat kerajaannya dan kita lupa tentang penjara, tentang rumah Potifar itu maupun tentang ladangnya. Karena dia harus melewati itu semua sampai ke kerajaan. Aku cuma berharap di tahun yang baru ini, siap dari kita itu mempunyai hati yang baru. Ada kata-kata yang aku akhir-akhir ini sering dengar, gak tahu dari orang-orang sekitarku itu tentang you cannot go into a new year expecting greater things doing the same pattern. Kalau kamu melakukan pattern yang sama seperti tahun lalu, tahun 2021, kalian tiap kali menghadapi masalah kayak, wis pokoknya yang penting aku tok sing ngelakuin. Aku pakai koneksiku, pakai kepintaranku, kekuatanku, aku yang ngelakuin semua. Dan kita nggak include Tuhan. Kita lupa kalau kita itu dalam rancangannya Tuhan, bukan Tuhan itu yang masuk ke rancangannya kita. Kita itu harusnya bersyukur kita bisa dalam rancangannya Tuhan. Dan kalau kalian nggak bisa mengganti pattern itu, pattern-pattern mungkin yang lain juga yang buruk-buruk, kalian nggak bisa hilangkan. Sangatlah sulit untuk tahun ini kalian menggapai mimpi-mimpi itu. Jadi pastikan punya mimpi itu baik, tapi jangan lupa membayar harga untuk mencapai mimpi-mimpi itu. Yaudah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menjadi Tuhan yang sangat baik kepada kita. Tuhan, terima kasih kalau Kau sudah memberikan Yusuf ini Tuhan untuk menjadi karakter yang kita bisa pelajari Tuhan hari ini. Berikan kita the spirit of excellence Tuhan, supaya apapun yang kita pegang itu Tuhan, Kau akan membuatnya berhasil Tuhan. Berkati juga supaya kemanapun kita pergi, kemanapun komunitas apapun yang kita ikutin, tempat manapun yang kita pergiin, Kau berkati itu semua tempat juga Tuhan. Dan berkati Tuhan supaya Kau bisa reshape our heart Tuhan, supaya kita mempunyai hati yang benar Tuhan. Kita bisa memaafkan orang-orang sekitar kita Tuhan, dan ajari kita Tuhan hari demi hari supaya kita tidak memendam kekecewaan itu terhadap orang-orang sekitar kita.
Biarkan kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik Tuhan. Dan let your favor be upon each and every single one of us, God. Biarkan kasih karunia itu Tuhan turun atas semua yang kita lakukan Tuhan. Dan agar kita menyadari Tuhan, kalau rancangan-rancangan kita ini tidak akan bisa mengalahkan rancangan-rancangan-Mu. Berkati supaya kita sadar kalau mungkin kita punya banyak rancangan, tapi mimpi Tuhan dan visi Tuhan, God's plan itu yang akan terjadi, bukan tentang mimpi kita. Terima kasih Tuhan, dan berkati seminggu ini Tuhan, supaya kita semua bisa belajar menggunakan apapun yang sudah Kau percayakan kepada kita, mau itu mungkin sekolah Tuhan, mau itu talenta kita Tuhan, mau waktu kita Tuhan, supaya kita bisa menggunakannya sepenuhnya Tuhan, dan membawa kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.